Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas mengenai merokok. Informasi yang semua orang pasti sudah tahu ya, bahwa merokok itu sangat berbahaya bagi si perokok, bagi orang-orang di sekitarnya, terutama bagi anak-anak. Kita lanjutkan. Bila kita berbicara mengenai merokok, tentu kita mengenal si perokoknya itu. Kita sebut dia perokok tangan pertama. Ada juga orang-orang di sekitarnya yang dia tidak merokok tapi ikut menikmati racun dari rokok tersebut, yaitu perokok tangan kedua dan perokok tangan ketiga. Jadi ada si perokoknya sendiri, si tangan pertama dan tangan kedua serta ketiga. Maksudnya apa? Jadi perokok tangan kedua itu orang tidak merokok, tapi dia ikut menghisap asap rokoknya, baik sengaja maupun tidak. Ini mohon maaf, ini maksudnya sengaja ya, baik sengaja ataupun tidak sengaja menghirup asap rokok. Dia tidak merokok tapi ikut menghirup asap rokok. Ini namanya perokok tangan kedua. Yang tangan ketiga banyak orang yang tidak tahu. Apa sih itu? Yaitu orang-orang yang terpapar residunya atau sisa dari asap rokok. Residu bisa menempel di mana saja. Bisa pada orang-orang yang merokok di dalam rumah ya, bisa menempel di korden, di spray, di sofa, atau perabotan yang lain. Bila merokok di dalam mobil ya bisa di kursi mobil, di kuncinya, maupun di rambut, di baju, itu ya. Ini adalah orang-orang yang terpapar dari asap rokok dari tangan ketiga. Apa saja sih bahayanya? Ini mungkin mengulang-mengulang ya, di setiap kemasan rokok juga ada gitu ya. Jadi asap rokok, anak ya di sini yang terpajan asap rokok akan berisiko mengalami kelainan jantung, asma, pneumonia. Mungkin di video saya sebelumnya ada ya, pneumonia itu salah satu penyebab kematian tertinggi pada anak-anak, sindrom metabolik, gangguan tumbuh kembang, dan lain-lain. Jadi terlalu besar resikonya yang ditanggung seorang anak bila dia terpapar asap rokok, cepat atau lambat. Apa sih bahayanya second hand smoke dan third hand smoke? Ternyata pajanan asap rokok dari second hand smoke mengandung 4.000 bahan kimia berbahaya. Third hand smoke mengandung 250 bahan kimia yang berbahaya. Terkadang orang tua sudah baik ya merokoknya di luar rumah gitu. Apa bahayanya merokok di dalam rumah? Kalau seorang merokok di dalam rumah, maka keluarganya, istrinya, termasuk di sini anaknya, akan berpotensi menjadi second hand smoke plus third hand smoke. Berbahaya sekali ini ya. Saya saja yang tidak merokok, saya tidak merokok gitu ya, kalau saya terkena asap rokok nggak nyaman tuh di pernapasan. Saya udah dewasa nih, bayangkan kalau itu seorang anak, apalagi bayi. Bila seorang itu sudah merokok di luar tuh sudah baik itu ya, karena tahu nih, udah tahu. Tapi setelah merokok masuk ke rumah menggendong anaknya atau bayinya, maka bayinya itu adalah perokok tangan ketiga. Sehingga bagaimana sih caranya? Ya caranya adalah setelah merokok, jurusan kamar mandi dulu. Mandi dulu, keramas, sikat gigi, ganti baju, baru ketemu anak. Ada satu tips lagi nih, berhenti merokok gitu. Nah, lalu tadi udah dibahas ya bahan-bahan kimia berbahaya, racun, apa aja sih? Banyak, sebetulnya banyak sekali. Salah satunya, ini mungkin yang agak cukup terkenal ya, salah satunya adalah sianida. Mungkin yang seneng menonton serial detektif Conan misalnya, familiar ya dengan kata sianida gitu ya, yang itu menjadi racun yang sangat berbahaya. Mungkin beberapa tahun yang lalu ada kasus juga ya yang melibatkan sianida, yang ternyata di dalam rokok juga ada tuh gitu, walaupun kadarnya mungkin lebih kecil. Tapi kalau merokoknya bertahun-tahun
efeknya pasti terakumulasi. Ada juga polonium gitu ya, radioaktif, ada juga formalin dan lain-lain, urea, dan masih banyak lagi gitu kandungan-kandungan berbahaya yang ada di asap rokok. Bayangkan zat kimia ini masuk ke tubuh kita gitu, atau bayangkan zat-zat kimia berbahaya ini masuk ke istri kita atau anak kita. Sayangnya ternyata menurut data penelitian 40% anak di dunia telah menjadi perokok pasif. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Jangan biarkan anak kita terpapar berbagai macam bahan kimia berbahaya tadi, yang jelas-jelas bisa menimbulkan berbagai penyakit, mengganggu tumbuh kembang, tubuhnya nggak sehat. Kemudian anak kita menjadi tumbuh dengan anak yang sehat, menjadi anak yang sehat, anak yang kuat, anak yang pandai. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.